Let's go, hero! What are you grinning at? Get him, man! Hey! Throw it away. How about this? I'll get down on my side. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Jimmy, seorang polisi bersih dan jujur, serta berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Pada malam itu, Jimmy sedang melakukan pengintaian dalam sebuah pertemuan rahasia antara geng mafia dan seorang ketua polisi korup. Come on. Nice to see you too. Jimmy lantas mendokumentasi percakapan si ketua polisi korup yang menugaskan geng mafia untuk menghabisi wali kota yang saat ini sedang menjabat. Karena ternyata, si ketua polisi korup ini berniat ingin menjadi wali kota, namun dengan cara licik dan kotor. Sialnya, pengintaian yang dilakukan oleh Jimmy dipergoki oleh seorang anggota mafia, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Untung saja Jimmy berhasil melarikan diri. Si ketua polisi korup, yang diketahui bernama Roland, ternyata adalah bos Jimmy. Roland lantas menugaskan geng mafia untuk menghabisi Jimmy juga. Karena apabila Jimmy masih hidup, maka kebusukannya akan terkuak ke publik, dan ambisinya menjadi seorang wali kota akan sirna untuk selamanya. Berpindah ke Jimmy, yang tengah menelpon partnernya, yang diketahui bernama Jason, yang masih berada di kantor polisi. Jimmy memberitahu Jason bahwa dirinya mengantongi bukti rencana pembunuhan seorang wali kota, kejahatan yang melibatkan geng mafia, dan seorang ketua polisi korup. Namun Jimmy memperingatkan Jason agar tidak memberitahu siapa-siapa dulu, termasuk para polisi lainnya. Tapi sialnya, percakapan antara Jimmy dan Jason dikuping oleh dua orang polisi korup yang merupakan antek-antek Roland. Berpindah di keesokan harinya, dalam perjalanan ke kantor polisi, Jimmy singgah dulu di minimarket yang dijaga oleh teman baiknya. Di saat Jimmy ingin mengambil minuman, geng preman datang, berniat merampok minimarket ini. Jimmy yang melihat hal tersebut, ia pun mencoba untuk bersikap tenang. Karena geng preman ini sedang menodongkan senjata ke arah teman baiknya. Namun setelah mendapatkan uang yang diminta, si ketua preman malah membantai si kasir, yang merupakan teman baik Jimmy. Jelas saja Jimmy murka, dan langsung membrutal, menghajar geng preman ini. Let's go, hero! What are you grinning at? Get him, man! Hey! Throw it away. How about this? I'll get down on my side. Sampai pada akhirnya, mereka semua cedera patah tulang, dan diserahkan kepada polisi. Setelah itu, Jimmy pulang dalam keadaan sedih atas kematian sahabat baiknya tadi. Sebenarnya Jimmy bisa saja menghabisi geng preman tersebut untuk balas dendam. Namun sebagai seorang polisi taat hukum, Jimmy enggan melakukan hal tersebut. Setibanya di rumah, Jimmy disambut oleh istrinya, yang diketahui bernama Gracia. Melihat raut muka Jimmy yang sedih, Gracia mencoba menguatkan sang suami, yang baru saja kehilangan sahabatnya. Berkata bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa, dan manusia hanya bisa bersabar. Setelah itu, Jimmy menemui anaknya, yang diketahui bernama Billy. Selesai membacakan dongeng untuk putranya, Jimmy lantas menemui istrinya, dan mengajaknya bercocok tanam. Tak lama kemudian, 3 orang pria bertopeng, yang sembari membawa senjata, menyusup ke dalam rumah Jimmy. Tanpa banyak cincong, mereka langsung menembak Jimmy dan istrinya. Pada saat yang bersamaan kelompok pria bersenjata lainnya, juga menyusup ke dalam rumah Jason, dan langsung menghabisinya. Putra Jimmy yaitu Billy, langsung kabur melompat dari jendela, ketika mereka berusaha menembaknya.
Belum dijelaskan apakah Billy tewas atau berhasil melarikan diri. Di waktu yang sama, para penyusup mendengar suara siren polisi, sehingga mereka langsung bergegas pergi, tanpa sempat mengambil barang bukti tersebut. Ternyata para pria bertopeng ini adalah para polisi korup yang diutus oleh Roland, yaitu si ketua polisi korup. Singkat cerita, Jimmy dan istrinya sudah dilarikan ke rumah sakit. Dokter yang menangani mereka berdua mengkonfirmasi bahwa Jimmy dan istrinya sudah tidak tertolong lagi, alias sudah tewas. Begitu juga dengan partner Jimmy, yaitu Jason, yang ditemukan sudah tewas di tempat. Di sana sudah ada si polisi korup, yaitu Roland, dan wakilnya yang bernama Baron. Roland memberi keterangan kepada para wartawan, berpura-pura berduka, berkata bahwa ia sangat terpukul atas kematian Jimmy dan Jason. Padahal sebenarnya, Roland sangat lega karena Jimmy sudah tewas, sebelum sempat membongkar kebusukannya. Roland sengaja mengkonfirmasi kepada wartawan, kalau kematian dua bawahannya tersebut, murni karena sebuah aksi perampokan bersenjata. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Eric, yang merupakan atasan kedua Jimmy. Eric yang seorang polisi bersih, ternyata sudah lama curiga dengan Roland, yang seorang ketua polisi korup. Maka dari itulah, Eric bersama almarhum Jimmy dan Jason, menjalankan sebuah misi rahasia, untuk membongkar kebusukan Roland. Akan tetapi, Jimmy dan Jason malah keburu tewas sebelum misi mereka dituntaskan. Eric sangat yakin Roland ada kaitannya dengan pembunuhan Jimmy dan Jason. Akan tetapi, Eric tidak memiliki bukti untuk menguatkan kecurigaannya tersebut. Setelah Roland dan wakilnya pergi, dokter kembali menghampiri Eric yang masih berada di rumah sakit. Si dokter ini mengatakan, ia telah salah mendiagnosa, mengkonfirmasi bahwa Jimmy sudah tewas. Padahal sebenarnya, Jimmy masih bernafas, dan sekarang sedang ditangani di ruang gawat darurat. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Eric merasa sangat lega. Kemudian, ia meminta si dokter, dan semua perawat yang menangani Jimmy, untuk merahasiakan bahwa Jimmy sebenarnya masih hidup. Terutama kepada Roland si polisi korup, berikut dengan antek-anteknya. Eric ingin mereka tetap mengira bahwa Jimmy sudah tewas. Sehingga dengan begitu, Eric dan Jimmy bisa dengan leluasa mengungkap kejahatan para polisi korup, terutama Roland. Kemudian, Eric masuk ke ruangan Jimmy dan menemukan sebuah kaset di dalam saku pakaiannya. Kaset tersebut berisi rekaman suara di saat Roland menugaskan geng mafia untuk menghabisi sang wali kota. Akan tetapi, bukti tersebut masih belum cukup kuat untuk meringkus Roland, berikut dengan antek-anteknya. Sementara bukti rekaman video, hanya Jimmy saja yang tahu lokasi tempat penyimpanannya. Sedangkan Jimmy sendiri sekarang masih dalam keadaan koma. Singkat cerita, adegan film pun berpindah pada 3 tahun kemudian. Roland si ketua polisi korup, kini sudah menjadi wali kota yang baru, yaitu menggantikan wali kota lama, yang sudah tewas dihabisi oleh pelaku yang belum diketahui. Seperti yang kita ketahui, dalang utama kematian si wali kota adalah Roland si ketua polisi korup. Sedangkan si wakil yaitu Baron, sekarang menjabat sebagai ketua polisi, menggantikan posisi Roland yang kini menjadi wali kota. Sementara itu, Jimmy masih belum sadarkan diri, alias masih koma. Selama Jimmy tak sadarkan diri, ia dirawat oleh seorang suster yang diketahui bernama Anggi. Anggi dengan begitu telaten merawat fisik Jimmy, termasuk melatih daya ingatnya dengan bercerita tentang banyak hal. Sampai pada suatu hari, Jimmy sadar dari koma panjangnya, setelah 3 tahun lamanya. Kemudian, Anggi langsung menghubungi Eric, yaitu atasan kedua Jimmy, untuk memberitahu kabar bahagia ini. Tapi karena Eric sedang tidak ada di tempat, panggilan dari Anggi tersebut, malah dijawab oleh Baron, yaitu si ketua polisi korup yang baru. Dari panggilan tersebut, akhirnya Baron mengetahui, kalau selama 3 tahun ini, ternyata Jimmy masih hidup. Seusai panggilan itu, Anggi langsung memberitahu Jimmy, bahwa Anggi sudah melapor kepada ketua polisi bernama Baron, terkait Jimmy yang sudah sadar. Dan sebentar lagi, para polisi utusan Baron, akan segera datang menjemput Jimmy. Jimmy yang tahu, kalau Baron adalah polisi korup, yang menginginkan dirinya mati. Jimmy lantas meminta Anggi membawanya keluar dari rumah sakit tersebut, sekarang juga. Sebelum para polisi korup sampai ke rumah sakit, dan berhasil menghabisi Jimmy. Dan untuk meyakinkan Anggi, Jimmy lantas menceritakan perihal istrinya yang dihabisi oleh Baron dan antek-anteknya. Baron juga berusaha menghabisi Jimmy, namun upaya mereka gagal. Akan tetapi, Anggi malah menganggap
Jimmy sedang ngelantur, dampak dari koma selama 3 tahun. Pada saat yang bersamaan, seorang polisi korup utusan Baron, datang ke rumah sakit, dengan menyamar sebagai dokter palsu, berniat ingin menghabisi Jimmy. Polisi korup utusan Baron ini, diketahui bernama Lucas. Sedangkan Jimmy sendiri, akan menjalani senam terapi, bersama seorang dokter terapis. Berpindah ke Lucas, yang dipergoki oleh seorang satpam. Tanpa banyak bacot, Lucas langsung menghabisi satpam tersebut. Hey, just get your ID, please. Di saat yang bersamaan, Jimmy dibawa oleh dokter terapis, menuju ke ruangan terapi. Kemudian, Lucas memanggil si dokter terapis, berpura-pura meminta tolong, mengangkat seorang satpam yang pingsan. Ketika si dokter berusaha untuk menolong, Lucas langsung menembaknya hingga tewas. He's dead. Menyaksikan hal tersebut, Jimmy pun berusaha melarikan diri, dengan cara menaiki lift. Berpindah ke Anggi, yang menemukan 2 petugas RS, tewas ditembak oleh seseorang. Anggi berusaha menelpon bantuan, namun sinyal telepon sedang tidak berfungsi. Saat akan menaiki lift, Anggi melihat Jimmy, yang berusaha melarikan diri. Jimmy memberitahu Anggi, bahwa ada seorang polisi korup, yang telah menghabisi 2 orang petugas, dan juga berusaha menghabisi Jimmy. Mendengar hal tersebut, barulah Anggi percaya, dengan semua ucapan Jimmy, terkait para polisi korup, yang ingin melenyapkan nyawa Jimmy. Lalu dengan bergegas, Anggi membawa Jimmy, keluar dari rumah sakit tersebut. Sehingga pada akhirnya, Lucas kehilangan jejak Jimmy. Berpindah ke Roland, yang sedang berpidato, di depan para pendukungnya. Pada akhirnya, perihal Jimmy yang masih hidup, sampai juga ke telinga Roland. Roland langsung menugaskan para anak buahnya, untuk segera menghabisi Jimmy. Sebelum bukti kejahatan Roland, yang ada di tangan Jimmy, sampai terkuak ke publik. Apabila hal itu terjadi, maka tamatlah riwayat Roland, berikut dengan antek-anteknya. Berpindah ke Jimmy, yang sekarang, sudah berada di rumah suster Anggi. Jimmy mengatakan, ia tidak bisa selamanya bersembunyi di sana. Karena cepat atau lambat, para polisi korup tersebut, pasti akan mengetahui alamat rumah Anggi, dari data diri Anggi di rumah sakit. Dan Jimmy khawatir, nyawa Anggi akan semakin terancam, karena terlibat dalam masalah Jimmy. Anggi mengatakan, rumah sakit sama sekali tidak tahu, alamat rumah ataupun nomor teleponnya. Jadi sejauh ini, Jimmy masih aman tinggal di sana, setidaknya sampai keadaan Jimmy, benar-benar sudah pulih. Sementara itu, Roland juga menugaskan para anak buahnya, untuk terus mengawasi Eric, yaitu atasan kedua Jimmy. Roland sangat yakin, Eric pasti tahu, di mana Jimmy sekarang. Berpindah ke Jimmy, yang dihubungi oleh Eric. Eric meminta Jimmy, untuk jangan dulu keluar dari persembunyiannya. Karena saat ini, Roland dan antek-anteknya, berpencar untuk mencari keberadaan Jimmy. Sejak hari itu, Jimmy terus melatih kekuatan fisiknya, dan mengasah ketajaman skill bela dirinya. Jimmy sudah bertekad, akan membalaskan dendam, kepada para pelaku yang bertanggung jawab, atas kematian anak dan istrinya. Di saat yang bersamaan, hubungan antara Jimmy dan Anggi, juga sudah semakin dekat. Bahkan, keduanya sudah saling jatuh hati. Kemudian di malam harinya, Jimmy melayat makam istri dan anaknya. Di depan makam mereka berdua, Jimmy berjanji, akan mencari keadilan, atas kematian anak dan istrinya tersebut. Di keesokan harinya, Anggi yang baru keluar dari rumah sakit, dibuntuti oleh para polisi korup, yaitu para anak buah Roland. Berpindah ke Jimmy, yang dikunjungi oleh Eric. Eric datang untuk memberitahu, bahwa ternyata, anak Jimmy masih hidup, dan sekarang ada bersama Eric. Pada malam kejadian, Eric datang tepat waktu, menyelamatkan putra Jimmy,
yang nyaris dihabisi oleh para polisi korup. Makam yang Jimmy kunjungi tadi malam, ternyata bukanlah makam anak Eric, melainkan sebuah makam kosong. Makam itu sengaja Eric buat untuk mengelabui para polisi, agar mereka mengira anak Jimmy sudah tewas. Sehingga dengan begitu, mereka akan berhenti memburu anak Jimmy, yang merupakan saksi mata atas pembunuhan ibunya. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Jimmy merasa sangat lega, dan sudah tidak sabar lagi bertemu dengan putranya tersebut. Trinity Prep School. Nice to hear. No words. Kemudian, Eric bertanya kepada Jimmy, di mana bukti rekaman video tersebut. Jimmy mengatakan, dirinya sudah tidak ingat, di mana rekaman video itu ia simpan. Bahkan, Jimmy juga sudah tidak ingat, identitas oknum polisi korup, yang ia rekam malam itu. Setelah mengalami koma selama 3 tahun, ternyata mempengaruhi daya ingat Jimmy. Menanggapi itu, Eric lantas meminta Jimmy, untuk berusaha mengingat semuanya. Karena hanya Jimmy saja, yang bisa mengungkap identitas, para oknum polisi korup yang terlibat, dalam pembunuhan si wali kota lama. Setelah Eric pergi, Jimmy berusaha mengingat, siapa oknum polisi korup, di dalam bukti video rekaman tersebut. Secara kebetulan, Jimmy melihat wali kota yang baru menjabat, yaitu Roland, sedang berpidato di TV. Sehingga pada akhirnya, Jimmy bisa kembali mengingat. Kalau polisi korup, alias si dalang utama, yang menghabisi wali kota lama, pelakunya adalah Roland. Jimmy juga sudah ingat, di mana rekaman video itu ia simpan, yaitu di rumah dinas lamanya. Tak lama berselang, Anggi pun pulang. Jimmy lantas memberitahu Anggi, putranya ternyata masih hidup, dan sekarang tinggal di luar kota. Kemudian, Jimmy mengajak Anggi, menemui putranya tersebut. Ketika sedang berkemas, Jimmy pun menyadari, para polisi korup, telah menyusup ke dalam rumah. Kemudian, Jimmy keluar dari kamar, dan langsung meratakan mereka semua. Saat hendak keluar, Jimmy dan Anggi diserang polisi korup yang masih tersisa. Namun untungnya, Jimmy berhasil meratakan mereka semua, dan bergegas membawa Anggi kabur. Singkat cerita, Jimmy dan Anggi tiba di rumah dinas lama Jimmy, yang akan dilelang oleh pemerintah. Di dalam rumah tersebut, Jimmy kembali mengingat peristiwa memilukan yang menimpa istri tercintanya. Ternyata bukti rekaman video tersebut, Jimmy sembunyikan di balik dinding rumahnya. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Jimmy langsung melaporkannya kepada Eric. Jimmy mengajak Eric bertemu di sebuah hotel, untuk menyerahkan barang bukti tersebut, sembari membawa putra Jimmy. Namun tanpa Jimmy sadari, telepon di rumah Eric, ternyata sudah disadap, oleh anak buah Roland. Lalu malam harinya, Eric membawa Billy, menemui ayahnya yaitu Jimmy, di sebuah hotel. Tanpa Eric sadari, mobilnya diikuti oleh 2 orang polisi korup, yaitu anak buah Roland. Sementara itu, sebagian anak buah Roland, sudah lebih dulu tiba di hotel tersebut. Tak lama kemudian, Jimmy dan Anggi juga telah tiba di hotel tersebut. Setibanya di lobi hotel, Jimmy langsung dikepung oleh para polisi korup. Sehingga inilah yang dengan sigap Jimmy perbuat. Sampai pada akhirnya, Jimmy berhasil membawa Anggi kabur. Sementara itu, Eric dan juga Billy, sekarang sudah tiba di stasiun. Sebelum berangkat menemui Jimmy, Eric berpesan kepada Billy. Apapun yang terjadi, Billy harus bertemu dengan ayahnya, dengan ataupun tanpa kehadiran Eric. Kemudian, 3 orang polisi korup muncul, berniat untuk menangkap Billy. Menyadari akan hal itu, Eric langsung menyuruh Billy melarikan diri. Sedangkan Eric sendiri, akan berusaha untuk menghalangi mereka. Sehingga pada akhirnya, Eric pun tewas, di tangan para polisi korup ini. Setelah itu,
mereka berusaha menangkap Billy. Pada saat yang sama, Jimmy pun sampai, dan melihat putranya sedang dikejar. Saat itu juga, Jimmy berusaha menyelamatkan sang anak. Sampai pada akhirnya, Jimmy berhasil meratakan mereka semua, dan hanya menyisakan satu orang polisi korup. Di mana polisi korup inilah, yang telah menghabisi istri Jimmy. Sehingga tanpa ragu lagi, Jimmy langsung membantai si polisi korup ini. Setelah itu, Jimmy memeluk putra semata wayangnya. Billy mengatakan kepada sang ayah, bahwa Eric telah dihabisi oleh para polisi korup tadi. Mendengar hal tersebut, Jimmy pun semakin murka. Kemudian, Jimmy menitipkan Billy kepada Anggi. Sementara Jimmy sendiri, akan menghabisi Roland, malam ini juga, untuk menuntaskan balas dendamnya. Singkat cerita, Jimmy sampai ke rumah Roland, dan berhasil menyusup ke dalam. Di sana Jimmy bertemu, dengan para polisi korup, yang malam itu terlibat, dalam menghabisi istri dan sahabatnya, yaitu Jason. Sebenarnya Jimmy, bisa saja menghabisi mereka, dengan menggunakan senjatanya. Akan tetapi, Jimmy memilih membantai mereka semua, hanya dengan tangan kosong. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Jimmy langsung mencari Roland, yang sedang bersembunyi di dalam lemari, dalam keadaan ketakutan setengah mati. Akan tetapi, Jimmy memilih tidak menghabisi Roland, dan hanya akan menembak burungnya saja, sehingga bisa dipastikan, burung kecil Roland tersebut, tidak akan bisa lagi berfungsi. Pada saat yang bersamaan, para polisi tiba, dan berhasil meringkus Roland. Karena ternyata, Anggi sudah menyerahkan video bukti kejahatan Roland kepada polisi. Atas jasanya mengungkap kejahatan si wali kota, akhirnya Jimmy naik pangkat, menjadi seorang ketua polisi. Kemudian, film pun selesai. What are you doing? Let's go, hero! What are you grinning out? Get him, man! Throw it away. How about this? I'll get down on my...